Kita kembali lagi di mata kuliah sintesa dan simulasi proses. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana penyelesaian dari problem yang ada pada video sebelumnya ya, yaitu pembuatan divinyl dari benzen melalui reaksi bolak-balik. Nah, tentu step yang paling pertama saudara lakukan adalah saudara buka aspennya dulu ya. Kemudian yang kedua, seperti biasa, saudara masukkan properti dari komponen yang, bukan properti ya, saudara masukkan nama komponen yang saudara perlukan di simulasi ini. Karena simulasinya cukup simpel, maka saudara hanya cukup menggunakan 3 komponen ya. Di sini komponen hanya ada 3, yaitu ada benzena, divinyl, dengan hidrogen. Maka saudara masukkan di sini ada benzen, hydrogen, and divinyl. Di sini saudara sudah pernah saya ajarkan bagaimana cara masukkan komponen, bisa melalui fitur find atau bisa langsung menuliskan pada kolom komponen name yang ada di kolom ketiga ya. Selanjutnya saudara klik next. Ini kelewatan ya, ini ada yang kelewatan videonya. Saudara klik next, nanti saudara bisa memilih model termodinamika. Pilihlah yang sesuai dengan soal yang diminta, yaitu menggunakan Peng Robinson. Setelah itu klik next lagi, saudara akan diminta untuk masuk ke simulation environment. Nah, halaman inilah yang akan muncul di aspen saudara. Nah, paling mudah ya. Kemudian tadi kita menggunakan reaktor VFR, maka saudara bisa mengambil reaktor plug ini. Saudara klik, kemudian saudara tambahkan pada halaman utama. Lalu kemudian ini langkah yang pertama ya. Langkah yang kedua, saudara klik stream ya, klik stream ini untuk menambahkan stream feed dan juga stream product. Jangan lupa diberikan nama sesuai dengan yang Anda inginkan. Saudara bisa menuliskan sama seperti yang saya miliki di sini, atau saudara bisa menuliskan sesuai dengan yang saudara inginkan. Yang penting itu konsisten dan memudahkan saudara ketika ingin mereview kembali hasil dari simulasi yang saudara miliki. Kalau sudah, tahapan selanjutnya adalah mengisikan input information ya. Jadi yang pertama kita akan mengisikan informasi pada feed-nya ya. Ini adalah pada feed-nya terlebih dahulu. Feed-nya tadi suhunya menggunakan suhu 1400, jangan lupa suhunya Fahrenheit. Kemudian tekanannya 3 atmosfer dan flow rate dari benzennya sendiri adalah 0,5 kilomol per jam ya. Pastikan ini komposisinya dalam mode mol flow dan satuannya adalah kilomol per jam. Dan pengisian di tabel ini jangan sampai keliru. Saudara pastikan pengisiannya pada baris benzen, bukan pada baris hidrogen ataupun baris yang divinyl. Itu adalah untuk pengisian dari feed-nya. Cukup mudah ya, jadi cukup sederhana sekali untuk pengisian inputnya. Untuk materi kali ini mungkin yang agak susah adalah pengisian dari informasi reaktornya, karena pada reaksinya nanti agak sedikit berbeda ya, Nah, pada inputan reaktor ya, pada inputan reaktor yang tadi saudara kita lihat di soalnya, reaktor ini berlangsung pada suhu isotermis ya, suhu isotermis dengan suhu 1400 derajat Fahrenheit. Artinya apa? Suhu reaksinya itu sama dengan suhu pada inletnya. Maka saudara bisa menggunakan pilihan yang constant at inlet temperature. Artinya suhu pada reaktor tersebut dijaga pada suhu 1400 derajat Celcius ya. Kemudian selanjutnya pada halaman tab selanjutnya di sini saudara diminta keterangan bagaimana spesifikasi dari reaktornya. Nah, pada reaktornya tadi diketahui panjangnya adalah 1 meter ya, panjang 1 meter dan diameternya 0,5 inci.
seperti yang dilihat di sini ya. Panjangnya adalah 1 meter dan diameternya 0,5 inci dan memiliki pressure drop 1,2 bar ya. Pressure drop 1,2. Pengisiannya bukan di sini, pengisiannya ada pada tap pressure nanti. Pastikan ini adalah vapor only. Kenapa kok vapor? Saudara ingat tadi pada rumus di soalnya minus RA sama dengan K forward kalikan P A kecil kuadrat. Jadi lambang P ini adalah lambang dari partial pressure. Yang namanya partial pressure itu dia erat kaitannya dengan fase uap. Jadi tidak ada partial pressure digunakan pada perhitungan fase liquid. Oleh karena itu, reaktor ini artinya pada penelitian yang saudara ambil data kinetikanya, tetap mereka menggunakan fasenya adalah fase uap. Karena jelas kalau saudara menggunakan yang ada liquidnya, menggunakan konsentrasi, nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, hasil yang berbeda. Next. Nah, pada type reaction, saudara bisa klik new. Ya. Yang pertama saudara lakukan adalah klik new terlebih dahulu. Ini, klik yang new ini. Nanti saudara akan muncul seperti ini. Pilih yang power law. Power law itu artinya apa? Power law itu adalah model reaksi yang paling mudah ya. Dia hanya menggunakan pangkat eksponensial. Makanya pangkatnya menggunakan eksponensial pangkat 1 ya, atau biasanya kemudian K dikalikan CA dikalikan dengan CB. Ini adalah yang ada power law-nya. Kalau lebih detail lagi, misalkan saudara menggunakan model yang Langmuir, tentu saudara nanti akan menggunakan model dari absorpsi juga. 1 plus bla bla bla, kesetimbangannya ada kesetimbangan absorpsinya untuk yang komponen A, komponen B, dan campurannya. Itu kalau untuk yang isian di reaksinya. Next. Nah, di sini saudara mengisikan untuk yang pressure drop. Di sini pressure dropnya bisa diisikan 1,2 bar ya. Pastikan di sini terisi 1,2 bar sesuai dengan yang di soal. Nah, untuk pengisian dari reaksinya, saudara melakukan sebanyak 2 kali ya, sebanyak 2 kali. Jadi pastikan di sini nanti akan ada 2 reaksi, ada reaksi nomor 1 dan ada reaksi nomor 2. Kenapa ada 2? Karena tadi reaksinya adalah bolak-balik. Jadi ini adalah reaksi yang pertama adalah reaksi maju, reaksi baliknya adalah reaksi yang kedua. Koefisiennya seperti ini ya. Kalau tadi kan masih belum setimbang, saudara tambahkan koefisiennya, bensinnya dikalikan dengan 2, hidrogen dan divinilnya 1, baru dia menjadi stoikiometris. Ini untuk yang reaksi forward. Dan untuk yang reaksi backward, saudara membalik. Jadi produknya itu bisa bereaksi menjadi reaktan. Jadi produknya apa? Produknya yang jadi reaktan adalah hidrogen dengan divinil, produknya jadi benzen. Jadi kebalikan dari reaksi forward ya. Jelas ya. Jadi ada 2 jenis reaksi forward dan backward. Reaksi forward itu adalah mereaksikan benzen menjadi hidrogen dan divinil. Reaksi backwardnya adalah reaksi balik dari reaksi yang pertama. Jadi hidrogen dan divinilnya juga bisa bereaksi kembali menjadi benzena. Karena kedua-duanya kita memiliki data kinetikanya. Jadi saudara nanti bisa mendapatkan perhitungan yang lebih akurat. Next. Oke, selanjutnya saudara diminta untuk mengisikan data kinetika ya, data kinetika. Data kinetikanya yang pertama kali saudara harus perhatikan ya, karena tadi reaksinya adalah menggunakan partial pressure, pastikan basisnya di sini saudara rubah menjadi partial pressure ya. Karena kalau ini saudara tidak rubah, nanti hasilnya akan lain. Kemudian ada reacting phase. Reacting phase ini adalah vapor, jelas, bukan liquid. Nah, sekarang nilai dari K dan eksponensialnya. K dan eksponensialnya saudara dapatkan dari mana? Saudara bisa dapatkan nilai K-nya, jelas ya dari sini. K-nya adalah A1 sama dengan K-nya adalah yang ini ya.
Yang pertama adalah A1 sama dengan 3,235 kali 10 pangkat minus 6. Lalu kemudian untuk yang reaksi kedua tentunya sudah tinggal memasukkan nilai 5,0205 dikalikan 10 pangkat minus 5. Nah, sekarang yang agak tricky adalah di sini. Jadi yang diketahui adalah E per R. Sementara di Aspen sudah hanya diminta untuk masukkan berapa nilai E-nya saja, ya. Maka nilai ini harus saudara kalikan dengan R-nya terlebih dahulu untuk mendapatkan berapa nilai E. Jadi E per R dikalikan R baru sudah bisa dapatkan E-nya berapa. Nah, ini yang saudara inputkan ke dalam Aspen. Nah, yang ada di sini. Ini sudah hasil perkalian, ya. Ini hasil perkalian antara E per R dikalikan dengan R yang ada di soal tadi. Kalau nilai K-nya tadi, ini adalah sama dengan A, ya. Karena apa? Karena bisa saudara lihat di sini, basisnya untuk rumus kinetik vektor adalah ini ya, K T pangkat N eksponensial minus E per RT. Sementara ini kinetik ya. Sementara yang saudara ketahui hingga saat ini biasanya di buku-buku reaktor kimia rumusnya adalah seperti ini. K sama dengan A dikalikan eksponensial minus E per RT. Kalau ini mungkin saudara nggak bingung ya, karena kan sama bentuknya dengan yang di atas. Jadi ini saudara saya yakin sudah paham. Nah, ini bentuknya kalau dengan yang ada di Aspen kok sedikit berbeda. Ya, ini sebenarnya sama. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Ini berarti apa? Ini berarti pangkat dari N-nya ini adalah berapa? 0. Karena kalau T pangkatnya 0 adalah 1. Kecuali kalau sudah mendapatkan dari jurnal ataupun buku, ternyata di sini ada A dikalikan dengan T pangkat 2. Nah, ini artinya sudah memasukkan angka N-nya di sini adalah angka 2. Tapi kalau tidak ada, diisikan dengan angka 0 saja. Karena di defaultnya adalah angka 0. Nah, nilai A-nya itu sudah inputkan di sini sebagai nilai K di Aspen. Paham ya? Itu untuk simulasi basisnya. Ini adalah untuk yang reaksi kedua, sama persis ya, sama persis. Saudara tinggal memasukkan nilai K-nya di sini. Ini adalah hasil perkalian antara E dengan R, E per R dikalikan dengan R. Saudara pastikan reacting phase-nya vapor dan basisnya adalah partial pressure. Next, tinggal di run simulasinya, saudara bisa mendapatkan fungsi ya. Jadi kalau misalkan sekedar panjang reaktor dengan panjang reaktor dengan hasil keluaran itu sudah bisa melihat di sini. Ada pada bagian blok. Blok apa? Bloknya adalah yang blok reaktor R1. Tentunya hanya satu ya pada simulasi kali ini. Tapi kalau misalkan ada banyak, saudara di blok reaktor itu nanti saudara bisa melihat detailnya. Nah, di sini ada namanya profile. Saudara akan bisa melihat grafik hubungan antara length dengan reaktan dan produk. Jadi panjang 0 sampai 1 itu akan muncul semua. Bagaimana profil dari reaktan ataupun dari produknya. Oke, next. Nah, ini juga bisa saudara plot. Ini saudara plot di sini ya. Bisa saudara lihat di sini ada plot grafik. Plot grafik bisa di custom. Kemudian detailnya ada seperti di sini. Saudara bisa pilih yang custom untuk milih mana sumbu X-nya dan mana sumbu Y-nya. Nanti kalau saudara plot akan jadi seperti ini. Tiga-tiganya muncul atau saudara bisa pilih salah satu. Hanya benzennya saja atau hidrogen dan divinyl. Karena hidrogen dan divinylnya ini karena dia stoikiometrinya sama 1 dan 1, maka dia tentunya mol fraksinya akan sama ya. Mol fraksinya akan sama, tetapi yang berbeda apa? Yang berbeda adalah masanya. Makanya kalau saudara membuat neraca massa, jangan bangga kalau misalkan molnya kok sama. Karena kalau misalkan neraca molnya sama itu biasanya salah. Karena yang sama adalah neraca massa, bukan neraca mol. Jadi kalau saudara ada neraca A menjadi B plus C, jangan bangga kalau NA itu sama dengan NB plus
NC ya. Ini salah. Yang harus diselesaikan adalah masanya. Massa dari A sama dengan massa dari B plus massa dari C. Itu ya yang harus saudara pastikan. Ini biasanya pada salah ini kalau misalkan menghitung neraca, kok yang dihitung neraca molnya ya. Next. Nah, kita masuk ke sensitivity study. Jadi di bagian bawah ya, setelah reaction, jadi saudara tinggal scroll aja ke bawah, nanti saudara akan menemukan namanya model analysis tool. Di sini ada sensitivity ya, sensitivity. Kemudian diklik aja dulu sensitivity-nya, lalu klik new. Klik new. Klik new, nanti akan muncul seperti ini. S1 required input incomplete. Nah, di sinilah saudara inputkan. Di sini saya rencananya adalah, tadi kan kalau saudara lihat di profile itu adalah panjang versus dengan fraksi mol ya, fraksi mol. Fraksi mol dari A, B dengan C. Nah, ini kalau menggunakan sensitivity tadi, saya bisa membuat plot L versus dengan konversinya si A. Nah, jadi bisa langsung membuat hubungan grafik konversi. Nah, yang pertama saudara masukkan adalah definisi. Saya ingin memasukkan definisinya adalah definisi benzen yang masuk ke dalam reaktor dan benzen yang keluar dari reaktor. Ini A in, ini ada out. Kita beri nama in dengan out saja ya. Jadi untuk yang in, pastikan ini adalah mol flow, terus kemudian pada feed-nya yang diambil adalah benzenanya, unitnya adalah kilomol per jam. Ini adalah yang pertama untuk yang in. Nah, untuk yang kedua adalah out. Yang outnya adalah pastikan ini sama semua kecuali streamnya. Streamnya ini pastikan adalah stream dari produk, namanya juga out, berarti yang diambil adalah yang di bagian produk. Sisanya sama, mol flow, benzena dengan satuannya kilomol per jam. Paham ya? Kalau sudah, saudara masuk ke vary. Nah, apa yang mau saudara variasikan? Nah, mau saudara variasikan adalah panjang reaktornya, panjang reaktor. Jadi saudara kalau pencet klik new di sini ya, saudara akan muncul tab seperti ini. Nah, yang saudara pilih pertama, saudara memilih yang blok variabel. Karena apa? Karena PFR itu termasuk dalam sebuah blok variabel, di mana di dalam variabel tersebut ada banyak sekali parameter-parameter, salah satunya adalah panjang, ya, length. Tadi saudara kalau melihat profil dari inputan reaktor, ada panjang, ada diameter, ada jumlah cube, ya. Nah, itu di sini ada semua definisinya. Makanya saudara pilih dulu yang blok variabel, lalu pilih panjang dan unitnya adalah meter agar lebih mudah sesuai dengan soal yang tadi. Jadi kan soalnya tadi panjangnya inisial 1 meter ya. Nah, ini kita akan coba variasikan mulai dari panjang 0,1 meter sampai 15 meter. Nah, ini increment. Increment ini adalah jarak. Jadi kalau misalkan 0,1 ya jaraknya berikutnya adalah 0,2. Nah, bedanya apa dengan number of point? Number of point itu adalah jumlah poin antara 0,1 dan 15. Misalkan lowernya 1, kemudian uppernya 10. Number of point-nya 12. Maka nanti dari angka 1 sampai 10 akan ada 12 titik. 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 12. Kita nggak tahu ini berapa. Kecuali mas saudara sudah menghitung agar nilainya enak. Kalau nggak tahu ya saudara tinggal dituliskan sini saudara ingin berapa jumlah poinnya. Nanti Aspen akan menentukan sendiri ya. Oke, next. Ini di bagian tab Fortran ya. Di bagian tab Fortran-nya agak tricky. Ini saudara akan kita gunakan untuk menghitung konversi dari benzenanya. Ingat rumus dari konversi ya. Konversi adalah in dikurangi dengan out dibagi dengan in dikalikan 100%. Artinya apa? Ini adalah benzena yang bereaksi dibagi dengan benzena mula-mula dikalikan 100%. Nah, untuk menuliskannya, pastikan ini ada jedanya segini ya. Kalau yang terbaru mungkin otomatis dia ada di sini. Kalau yang lama-lama mungkin biasanya nggak ada. Nah, ini mulainya itu adalah 7 tab dari kiri. Jadi, kalau
tabnya mulainya dari sebelah sini, saudara klik spasi 7 kali ya. Spasi 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru diketik ini, baru mengetik ini. Jadi, oh iya, untuk nama variabelnya ini terserah saudara. Yang penting konsisten. Saudara ingat-ingat apa nama variabel yang ada di sini. Di sini kan pakainya con, ya. Saudara pakai konversi ya boleh. Saudara pakai nama saudara sendiri ya boleh. Nanti ini akan digunakan pada tab tabulasi yang ada di sini. Nah, jadi di tab tabulasi ini, saudara masukkan nama dari variabel sudah hitung tadi. Konversi di sini pakainya CONV. Ya, sudah dituliskan saja kolom nomor 1 CONV. Kalau sudah semua inputnya berarti sudah dimasukkan, tinggal saudara next lagi di run simulasinya dan jadilah seperti ini. Tidak hanya sekedar berapa A, B, dan C-nya, tetapi di saudara juga bisa mendapatkan langsung konversinya, ya, konversinya atau dengan dari X A sesuai dengan panjang reaktor. Ini adalah maaf, ini case-nya ya, ini case-nya, tapi untuk yang panjangnya ini dia panjangnya. Ya. Bisa sudah buat grafiknya, pakai yang ada di sini, kolom atas, grafiknya jadi seperti ini. Bagus ya grafiknya ya. Dia membentuk grafik eksponensial, mulai dari 0, sekian, sampai dia kurang lebih maksimal ini 30, ya 30, 34 ya, 34, 33. Nah, ini saudara sudah dapat grafik sensitivity analysis. Terus untuk mendapatkan yang optim kan nggak mungkin ya, ini kan sudah maksimum segini. Saudara kan nggak mungkin saudara tetap menggunakan panjang reaktor 10 meter ya pada reaktor saudara. Kenapa? Ternyata pada panjang 10 meter dengan panjang 7,5 meter ini konversinya sama ya, nggak mungkin saudara tetap menggunakan di sini. Nah, terus saudara bagaimana taunya untuk bisa mendapatkan panjang reaktor yang optimum agar tidak mubazir nih panjangnya. Nah, inilah saudara fungsinya menggunakan yang namanya design spec. Jadi saudara bisa lebih detail lagi di sini bagaimana panjang reaktornya kalau saya hanya ingin konversinya itu sebesar 30%. Nah, saudara, kalau untuk design spec, ya, saudara masuknya ke sini. Ada flow sheeting option. Jadi di atasnya ya, di atasnya tadi sensitivity ada flow sheeting option, kemudian masuk design spec. Diklik new saja, nanti akan muncul DS1. Kalau sudah masuk ke DS1, baru muncul seperti ini. Baru muncul seperti ini, sama persis ya, saudara sama persis buatkan ada in, ada out. Gunanya apa? Gunanya untuk menghitung berapa konversinya. Ininya sama, bisa dilihat yang di input yang sebelumnya ya. Nah, Fortran-nya pun juga sama. Inputannya konversi in out dibagi dengan in kalikan 100. Nah, speknya saudara ingin apa? Saudara ingin konversinya itu adalah 30%. Nah, ini adalah target saudara yang saudara inginkan agar konversinya tercapai sesuai dengan yang saudara inginkan. Nah, yang saudara variasi apa? Nah, yang saudara variasi ini dia tadi untuk gunanya apa? Sensitivity gunanya untuk memperkecil range perhitungan ya, memperkecil range perhitungan agar tidak terlalu jauh. Tadi kan saudara bisa melihat ternyata grafiknya ini itu tidak perlu, ini kan sampai ke 15 tadi ya, ternyata hanya untuk 30 itu paling range-nya nggak sampai di angka 7 meter. Jadi saudara bisa masukkan lower dan upper-nya antara 100 meter, atau kalau mau lebih cepat lagi di angka 3, misalkan 3 dengan 5. Nah, ini saudara bisa lebih cepat lagi untuk perhitungannya karena efeknya di durasi perhitungan atau di kompleksitas perhitungannya. Kalau saudara sudah tahu range-nya, kira-kira di mana konversinya, maka akan lebih mudah bagi aspek untuk menentukan berapa panjang yang saudara perlukan agar targetnya sesuai dengan yang saudara inginkan. Jadi masukkan ini ya, masukkan lower dengan upper, nanti bisa saudara rubah-rubah, bisa saudara coba-coba. Variasinya ini sama persis dengan seperti tadi ya, blok variabel, length dengan meter. Kalau sudah, saudara klik next. Nah, hasilnya ada di sini. Hasilnya ada pada design spec, terus kemudian di results. Resultsnya mula-mula kan saudara mendapatkan ini ya, innya sekian, oke, innya sekian,
setnya sekian, initial value-nya adalah 1 meter. Nah, untuk mendapatkan 30% ternyata dibutuhkan panjang 4,3 meter ya, 4,3 meter. Jadi ini adalah 0,5 adalah benzen yang input mula-mula. Kemudian ini adalah benzen yang output ya, benzen yang output. Ini adalah benzen. Maaf, ini benzen input mula-mula juga benzen input mula-mula. Ini adalah output mula-mulanya, ini adalah output setelah dari desain spek. Nah, ini adalah output setelah desain spek. Jadi kalau saudara hitung in minus out dibagi dengan in kalikan 30%, jadi kalikan dengan 100, hasilnya adalah 30%. Itu dulu ya. Saya rasa sekian untuk penjelasan dari contoh soalnya. Saudara bisa tetap mencari-cari contoh-contoh soal yang lain untuk dikerjakan, atau dari buku-buku CRE yang lain bisa saudara coba untuk menghitung, untuk mengaplikasikan sensitivity ataupun design spec. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.